asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Karim beserta seluruh jajaran dan guru, yang saya hormati Ketua Komite, Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Pengawas dari Kementerian Agama. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir. Kemudian adik-adik semua jamaah Maulid Nabi yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di aula MA Al-Karim dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kehadiran kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, karena lantaran beliaulah kita semua selamat dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan biwasilati dinil haq, yakni dinil Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua bersama-sama hadir di aula MA Al-Karim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Maulid itu peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita bicara Maulid, sekarang saya mau tanya dulu kepada semua siswi yang ada di MA Al-Karim. Kalian sebagai panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kenapa kalian memperingati Maulid Nabi? Sekali lagi saya kasih pertanyaan kepada seluruh siswa-siswi. Ini panitianya kan kalian, peringatan Maulid Nabi. Alasan apa kalian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena mengingat, biar gak lupa gitu. Ayo, alasan yang tepat, kenapa kalian peringati Maulid Nabi? Dasar utama yang menyebabkan kalian memperingati Maulid Nabi. Karena kecintaan kita kepada Nabi. Benar? Benar ya kan, cinta kepada Nabi? Benar ya? Terbukti dengan memperingati Maulid Nabi. Terus kalau sampai cinta kepada Nabi, Nabi itu punya Tuhan. Kalian juga punya Tuhan. Tuhan kalian siapa? Allah. Tuhan Nabi Muhammad siapa? Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau kalian disuruh milih duluan, cinta kepada Allah apa kepada Nabi dulu? Allah. Apa? Benar? Yakin? Jawaban kalian ambiar, kurang tepat. Pasti bingung kalian ya. Masa Nabi Muhammad dulu yang dicintai? Padahal yang kita Nabi Muhammad kan Gusti Allah. Tapi jawaban kalian salah. Kalau kita ditanya mana dulu yang kita cintai, Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala, jawabannya yang kita cintai dulu Nabi Muhammad. Nah, ini protes ada dalilnya apa enggak? Ada. Ya, ada dalilnya.
Dalilnya Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Perhatikan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, Kul in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu mengatakan bahwa kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku ini maksudnya Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikuti aku. Berarti kalau kita mengikuti, biar kita mengikutinya ikhlas, didasari dengan cinta terlebih dahulu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut aku, kalau kamu cinta aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu semua. Jadi artinya apa? Kita cinta dulu kepada Nabi, kemudian taat kepada Nabi. Secara otomatis taat kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi, itu merupakan cinta kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian ini udah bahas ya, udah tahu lah sekarang ya. Kalau sudah cinta dulu mana Allah apa Nabi? Nabi. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau kamu ngaku cinta pada Nabi, terus arti cinta itu apa? Sayang. Cinta itu tresno. Siapa lagi? Cinta itu apa? Kalian tuh bisa bercinta nggak? Ditanya cinta itu apa kok belum? Biar kalian merasakan cinta, ini sedikit saya kutip, ada sebuah riwayat yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi pada Nabi Sulaiman itu terdapat sebuah cerita, sebuah kisah dua burung pipit yang sedang memadu cinta. Di zaman Nabi Sulaiman terdapat sebuah kisah dua burung pipit yang sedang memadu cinta. Dengar nggak? Dengar ya? Sampai mana tadi? Nah, dengar kembung. Sampai dua burung pipit di zaman Nabi Sulaiman sedang memadu cinta. Sang burung pipit yang jantan bilang pada betina, wahai sayangku, demi cintaku padamu, akan aku balik upah Nabi Sulaiman. Burung pipit besarnya sak jempol. Upah Nabi Sulaiman itu satu karesidenan lebarnya. Manuk burung sak jempol kok mau membalik upah yang lebarnya satu karesidenan. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi hal ini terjadi pada burung pipit di zaman Nabi Sulaiman. Artinya apa? Ketika kita bisa merasakan cinta yang sejati, bahwa cinta itu terkadang tidak masuk akal. Contohnya lagu siapa sih? Agnes ya. Cinta ini ada logika, ya kan? Benar itu Agnes itu. Cinta itu terkadang buta juga. Kalau udah kasmaran itu nggak masuk akal semua. Apalagi kalian kalau sedang pacaran. Nah, udah punya pacar kan? Loh, nggak pacaran. Jadi ini cinta dalam artian kita menarasikan agar kekuatan cinta kepada Nabi bisa lebih maksimal. Jangan diartikan secara negatif. Jadi cinta sekali lagi kadang tidak masuk akal. Seperti sama kalian ketika di Semarang, buat cewek jerawatnya gede-gede. Tahu jerawat? Meskipun yang betina yang cewek
jerawatnya bisa-bisa. Tapi kalau kamu sudah cinta mati, jerawat bukan sebuah halangan. Bahkan kata-kata indah pun akan keluar, jerawatnya besar-besar. Wajahmu bagai langit tak berbintang. Nah, jerawat itu jadi bintang yang membuat kamu lebih semangat mencintai. Langit tanpa bintang redup, wajah tanpa jerawat redup. Ini kalau cinta udah seperti itu tidak masuk akal, padahal jerawatnya gede-gede padahal. Itu karena cinta. Kalian makan, bahkan suatu saat ketika sesuatu yang tidak nikmat karena kalian sudah didasari cinta yang mendalam, semua bisa menjadi nikmat. Bahkan dalam sastra Arab dikatakan, idza ahabba syai'an fahuwa abduhu. Idza ahabba syai'an fahuwa abduhu. Ketika kamu suka terhadap sesuatu, sadar atau tidak sadar, kamu sudah menjadi budaknya. Ya, cowok ketika sudah cinta mati kepada cewek, buat dikongkon apa kalau cewek pasti manut, tidak pernah protes, karena didasari cinta. Cewek itu kehujanan di simpang Pedati, kebel, mas aku kehujanan di simpang Pedati, tanpa disuruh pakai motor kamu jemput, hujan padahal, karena cinta. Jadi apapun dipertaruhkan, bahkan kamu tuh sebenarnya jadi budak tapi kamu nggak merasa. Karena udah artinya apa? Buddha itu ketika melaksanakan tugas dari atasannya, ya tanpa pertimbangan banyak, ya langsung taat melaksanakan. Itu kalau bisa, kecintaan kita kepada Nabi pun seperti itu. Ketaatan kita kepada Nabi pun kalau bisa seperti itu. Apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dianjurkan Nabi, kita nggak usah banyak pertimbangan. Kita laksanakan secara ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi, sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi, pada hari ini kita semua melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya cinta itu sesuatu yang membawa kita terhadap ketaatan kepada sesuatu yang kita cintai. Jadi semua harus didasari dengan cinta. Maka di awal tadi sudah saya katakan, kadang cinta itu tidak masuk akal. Dalam bait sholawat pun, di situ kalau kalian teliti secara ilmiah itu tidak masuk akal, tapi bahasa itu ada. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta engkau wahai Nabi itu samsun, kamu adalah matahari. Gak masuk akal manusia kok mata. Anta badrun, kamu adalah bulan purnama. Gak masuk akal. Itu sebagai bentuk kecintaan kita untuk mencintai sesuatu yang kita sangat cintai. Jadi kiasan kata itu setinggi mungkin kita pujikan kepada beliau. Jadi setinggi mungkin kita pujikan kepada beliau. Makanya ketika dalam sholawat itu antara samsun antara badrun tidak masuk akal, tapi itu bahasa kiasan untuk memuliakan seseorang yang kita cintai. Anta samsun, kamu bagaikan matahari sebagai pencerah. Anta badrun, kamu bagaikan rembulan sebagai petunjuk kegelapan. Jadi intinya pujian-pujian kita kepada Nabi semua sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketika ada kelompok yang mencintai Nabi dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi seperti malam, seperti kisah pagi ini, itu ada kelompok yang mencibir, suka memuji terhadap sesuatu yang berlebihan, bid'ah, mencintai sesuatu yang berlebihan, syirik, dan tempatnya nanti ada di neraka.
Ketika ada kelompok-kelompok seperti itu, dengerin aja, jangan ditanggapi serius. Yang penting kita meringati jalan terus, jangan dipedulikan. Kecuali dia tidak datang menghalangi kita. Ini banyak kelompok-kelompok seperti itu. Jadi dituduh peringatan Nabi itu syirik, berlebihan mencintai kanjeng Nabi, memuji itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kata siapa? Kalau belum tahu itu belajar dulu. Puji itu ada berapa? Ini MA harus tahu. Puji itu ada berapa? Oleh mau puji atau pujian bukan. Puji, puja maksudnya puji, memuji seseorang. Puji itu adalah hukum Islam ada berapa? Itu dasar loh itu. MA harus tahu. Ada? Ada 3. Ada yang jam 3, ada yang jam 5. Ada yang jam 2, 10. Puji itu ada 4. Tahu kan? Satu apa? Puji syukur. Yang satu kodim ala kodim. Ini dicatat juga betul. Kalian harus tahu. Puji itu ada 4. Yang pertama kodim ala kodim. Artinya Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Yang kedua kodim ala kudus. Allah memuji makhluknya. Yang ketiga kudus ala kodim. Hamba makhluk memuji Allah. Yang terakhir kudus ala kudus. Makhluk memuji sesama. Dalam konteks ini kita memuji Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi bukan syirik. Dalam Islam itu sudah jelas puji ada 4. Allah memuji dirinya, Allah memuji makhluk memuji Allah, makhluk memuji sesama makhluk. Hadirin jamaah maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah bicara cinta, tahapan selanjutnya apa? Yaitu kita meniti ketaatan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. Makanya tadi yang sudah dibacakan oleh Qori tadi ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Perhatikan, wa ma Muhammadun illa rasul, tidak ada Nabi Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Bahasa hanya seorang rasul ini bukan bermaksud meremehkan Nabi Muhammad. Ingat, hanya rasul, hanya seorang rasul itu maksudnya bukan meremehkan atau merendahkan derajat Nabi Muhammad, tapi bertujuan untuk menghindari kalau Muhammad itu adalah sebatas hamba, sebatas rasul dan tidak pantas untuk disembah. Jangan salah kamu. Kadang orang salah pengertian tuh. Diterjemah itu artinya apa? Sebab tidak ada Nabi Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Bahasa hanya itu seakan-akan narasinya langsung macam-macam. Mereka kan derajat dia. Bukan. Bahasa hanya kalau dikasih dalam sastra Arab itu adalah batasan bahwa Muhammad itu makhluk. Muhammad itu hanya rasul dan tidak berat untuk disembah. Karena apa? Turunnya ayat ini kejadiannya kan seperti ini, Pak. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dulu yang belum Islam, yang masih murtad, yang masih kafir masuk Islam, sepeninggal Nabi Muhammad banyak yang keluar dari Islam lagi. Artinya apa? Ketika dia taat Nabi Muhammad itu sebatas ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi seakan-akan semua dicurahkan ketaatan bukan kepada Allah tapi Nabi Muhammad. Artinya apa? Secara otomatis
11-12 dia menyembah Nabi Muhammad. Nah yang dikhawatirkan, makanya bahasa itu hanya seorang Rasul. Ketika Nabi Muhammad sudah tiada pun, ya kamu jangan berpaling dari Islam. Maksudnya kan seperti itu. Karena pada waktu itu banyak yang berpaling dari Islam. Kanjeng Nabi meninggal, banyak yang murtad lagi. Nah kemudian wasayat zillahu syakirin, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka-mereka yang masih syukur bertahan dalam keislaman. Jadi yang keluar dari Islam murtad lagi, ya dia akan mendapat balasan setimpal dari Allah. Yang tetap kuat bersyukur dengan keislamannya juga akan mendapat setimpal balasan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasannya itu batasan bahwa Muhammad itu sebatas Rasul, bukan Tuhan. Ketika dia sudah meninggal pun, maka kamu tidak boleh berbalik lagi, keluar lagi dari agama Islam. Jadi artinya Muhammad juga Nabi, Muhammad juga Rasul, Muhammad juga manusia seperti kita. Beliau juga makan, beliau juga beristri, beliau juga meninggal. Yang namanya udah beristri, menikah loh dulunya. Ya kan? Beliau juga meninggal dunia. Dan kita semua nanti akan juga menyusul. Kita semua akan meninggal dunia. Siapa yang mau duluan? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai mana tadi? Sampai Muhammad itu adalah hanya seorang Rasul, jadi tidak boleh disembah. Dia hanya sebatas Rasul, tetap kita nyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sahabat mengenang Rasulullah dengan perkataan demikian. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqahu wa khuluquhu. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqahu wa khuluquhu. Bahwa dari penuturan sahabat ini, dia menceritakan perangai Nabi Muhammad itu adalah sosok yang khalqahu wa khuluquhu. Beliau itu orang yang berakhlak baik lahir maupun batin. Artinya berakhlak sopan lahir dan batin itu ada apa? Jadi akhlak itu ada dua Pak. Ada akhlak secara lahiriah, ada akhlak secara batinnya. Akhlak lahiriah contohnya apa? Kanjeng Nabi memberi contoh sesama manusia kita harus dianjurkan kasih sayang. Sesama muslim kita harus dianjurkan sering silaturahmi. Kepada non muslim, ketika non muslim itu tidak merusui kita, tidak mengganggu kita tidak boleh mengganggu mereka. Itu Kanjeng Nabi sudah nyontohkan. Jadi bohong kalau ada ustaz ceramah, ketika ketemu orang non muslim salah atau tidak, bantai, tidak ada. Tidak ada. Karena pada zaman Nabi pun juga ada non muslim. Dan non muslim ketika hidup bersama pada zaman Nabi, non muslim yang nggak kakean tingkah, dia aman, dia tidak diperangi. Jadi nyatanya terjadi perang dalam Islam dengan orang kafir itu kan. Perang terjadi antara Islam dengan orang non muslim kafir pada waktu itu karena orang kafir itu sudah lebih dulu mengganggu orang Islam. Ketika Islam tidak diganggu, Islam tidak akan memerangi. Ini harus dicatat. Makanya bahasa kafir itu kan ada dua, satu kafir dini, satu kafir harbi. Kafir dini itu kafir orang non muslim yang tidak ganggu kita, dan kita juga harus baik secara sosial dengan mereka. Kalau kafir harbi, yaitu tadi kafir yang memang mengganggu orang Islam, itu yang diperangi pada zaman Nabi, orang-orang harbi itu. Jadi harus dibedakan gitu. Dan alhamdulillah untuk di Indonesia, mudah-mudahan semua udah tidak ada lagi kafir harbi. Semua dini kita bisa bersosial dengan baik, kita menjaga antar saling, antar beragama, hubungan antar beragama dengan damai, dengan baik. Wah ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai bentuk kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan seperti ini sebagai bentuk akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Di antara akhlak kita kepada Nabi yaitu memperingati hari lahir beliau. Kalau yang nggak senang dengan peringatan maulid Nabi, berarti secara otomatis dia tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad. Gampang kan?
Kalau orang yang benci dengan maulid Nabi, berarti dia tidak punya sopan santun kepada Nabi. Maulid Nabi sebagai bentuk sopan santun kita, akhlak kita kepada Nabi Muhammad, bentuk pujian kita kepada Nabi Muhammad, bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Yang nggak suka, berarti dia tidak suka kepada Nabi Muhammad. Kemudian kalau dituduh, tapi kan tidak ada syariatnya, ya gitu biasanya. Ya kalau memang itu dibolehkan, kenapa tidak ada syariatnya secara langsung yang diperintahkan oleh Nabi? Biasanya kayaknya kayak gitu. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, enggak butuh dalil. Orang cinta itu enggak butuh dalil. Gue cinta-cinta apa dalil tidak ada. Kita cinta kepada Nabi, enggak ada dalil. Yang penting cinta itu enggak salah. Jadi tidak ada dalil. Seandainya ada dalil, ini maulid Nabi seperti ini, kita ngasih makan, kita ngasih minum, ada ketongkrongan tadi. Kemudian pakai apa namanya ini? Salon aktif. Zaman Nabi tidak ada. Ini dituduh bid'ah, bahkan sini masuk neraka ada kayak gini nanti. Zaman Nabi tidak ada kayak gini. Masuk neraka sampai nanti. Dituduh semua bid'ah. Kalau kita jawab, ini sebagai manajemen kita dalam konsep kecintaan kita kepada Nabi. Manajemen gitu loh jawabnya. Gak usah bingung. Kalau manajemen masih dituduh, manajemen tidak ada dalam syariat Islam. Kata siapa? Gusti Allah saja mencontohkan tentang manajemen. Ya kan? Allah itu kalau berkehendak apapun, Dia Maha Kuasa. Tapi kenyataannya apa? Di dalam merawat hiruk pikuk kehidupan ini, Allah menugaskan 4 malaikat. Ini ada manajemen apa jajan? Allah menugaskan 4 malaikat. Siapa? 1? Jibril. 2 Mikail. 3 Israfil. 4 Jibril dulu. Jibril tugasnya apa? Nganterin wahyu. Ya wes nganterin wahyu wes. Nganterin bahasa keren, nganterin wahyu. Gaul ya enggak apa-apa. Intinya itu maksudnya ya. Yang kedua malaikat Israfil. Meniup sangkakala nanti kalau sudah datang hari dia tinggal nunggu komandan dari atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga malaikat Mikail. Apa tugasnya? Menjatuhkan rezeki. Rezeki itu bentuknya banyak. Bisa berupa air, banjir, rezeki kan? Bisa berupa segala kenikmatan yang kita rasakan di muka bumi, itu rezeki. Bisa ngurusi malaikat siapa tadi? Itu tugasnya malaikat Mikail. Kemudian yang terakhir malaikat siapa tadi? Israel. Tugasnya mencabuti nyawa nanti di hari kiamat. Bahkan sebelum kiamat pun sekarang udah diguyur dicabuti satu-satu. Baik yang tua maupun yang muda. Udah diguyur sekarang. Itu namanya kiamat sugro. Kiamat itu ada 2 ya. Satu kiamat sugro, yang satu kiamat kubro. Kiamat sugro itu ya kayak orang meninggal. Kemarin saya meninggal itu sugro. Mati ini diguyur satu-satu. Kadang mau balik ke sak mobil, belum semua. Dan nanti kalau udah sak dunia ini mati semua, itu baru kiamat kubro. Kiamat besar. Dan sekarang itu bentuk bahwa Allah itu mencontohkan manajemen. Belum lagi Mikail. Mikail itu dibantu banyak malaikat yang mengurusi tugas masing-masing. Bagian hujan ada malaikatnya sendiri yang bagian menurunkan hujan. Yang jaga laut ada malaikat sendiri yang menjaga laut. Bagian pegunungan ada malaikat sendiri yang menjaga pegunungan. Semua ada bagiannya masing-masing. Itu Mikail saja dibantu banyak malaikat. Nah, malaikat 4 yang mengurusi semua hiruk pikuk kehidupan dunia tadi yang kalian sebut tadi, Jibril, Israel, Mikail. Itu namanya malaikat apa? Nggak tahu lagi, ambiar lagi kalian. 4 ini malaikat apa namanya? Audit Malik. 4 malaikat yang menjaga kehidupan di muka bumi. Ini namanya malaikat Muqarrabin.
Ingat ya, malaikat Lah, mukorobin itu diantaranya Mikail. Mikail itu punya asisten banyak, punya pembantu banyak yang bagian ngurusin laut ada, gunung ada, hujan ada, tumbuhan ada. Lah, pembantu malaikat Mikail itu disebut malaikat apa? Enggak tahu. Pembantunya malaikat Mikail disebut malaikat Karobiyun. Nah, itu ada semua di kitab itu. Kalau ngaji kitab tahu semua. Jadi kita hidup, Allah itu sudah memberi contoh bahwa manajemen itu adalah penting untuk mencapai apa yang kita maksud. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan landasan manajemen seperti inilah kita bisa menjawab mereka-mereka yang menyerang kita dengan berbagai tuduhan keji tadi. Jadi semua ada wasilah, semua tidak seperti mereka. Kalau mereka kan gini, dikit-dikit kita nggak perlu seperti ini, kita langsung kepada Allah saja, kembali kepada kitabullah dan sunnah. Ya kita tuh kalau mau kembali kepada Allah, apa nggak belajar dulu dari siapa? Kanjeng Nabi. Kalau kita mau ke Kanjeng Nabi ke sunnah, apa nggak belajar dulu dari sahabat Nabi? Sahabat Nabi dikeluarkan kepada siapa ilmunya? Kepada tabiin. Tabiin kepada siapa? Kepada tabiin, dan seterusnya sampai ulama yang mengajar kita pada saat ini. Lalu langsung muncul kalau ketemu Kanjeng Nabi. Ketemu di mana? Kanjeng Nabi sudah ya. Nah itu kan narasi mereka, intinya pengen menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kalau kita sudah jauh dari Nabi Muhammad, secara otomatis kita akan jauh dari Allah Subhanahu. Dia melarang peringatan maulid Nabi, dia mengharam-haramkan peringatan maulid Nabi karena dia nggak suka kalau Nabi Muhammad itu dicintai umatnya. Dia nggak suka kalau ajaran Islam yang benar itu masih eksis sampai detik ini. Mereka sebenarnya para pemberontak, ini bahasa saya ya. Mereka ini sebenarnya para pemberontak yang numpang topeng agama Islam. Tanya masalah yang tugas-tugas. Kalau bahasa Sekayo misalnya itu musuh dalam selimut. Udah. Dia itu musuh dalam. Formatnya tuh. Kenapa dia mengambil langkah seperti itu? Karena kalau terang-terangan dia kalah kekuatan. Tidak tahu. Kalau terang-terangan dia kalah kekuatan. Makanya sampai kalau belajar di medsos ini yang muda-muda, kalau di medsos hati-hati itu banyak jebakan-jebakan Batman rombongannya. Jebakan narasi-narasi yang mungkin seakan-akan jelas bagus. Tapi pada intinya, endingnya apa? Pelan-pelan dia tuh ingin menjauhkan kalian dari Nabi pertama, kemudian secara otomatis jauh dari Allah Subhanahu. Nanti semua dilakukan dikatakan haram semua. Cuma ketika dilaksanakan dikatakan haram semua. Akhirnya kalian nggak melaksanakan. Bahkan sampai sholat aja, yang sudah Kanjeng Nabi ngasih contoh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Itu aja masih di sana. Berarti kan pemberontak. Malah dia buat aturan sendiri yang macam-macam sholat yang tangannya gini, tuh. Ada yang nanya tuh, ada yang tangannya gini-gini gimana tuh mas? Ya kalau kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i enggak ada kayak gitu. Katanya alasannya ada sebuah riwayat itu katanya mentungi setan. Tuh. Setannya dipukul. Mentungi setan tuh pas sholat kalau dari. Ya. Kalau nggak tahu bentuknya, nggak usah dipuji. Bahkan ada lagi yang sholatnya harus mekekek. Mekekek bahasanya mana sholat itu? Begagak. Bahasa kasarnya apa mas? Merenggangkan kaki itu apa namanya? Melebar. Ya namanya apa itu istilahnya? Mekakang itu tadi lah ya. Ada kan yang sholatnya harus mekakang lebar. Antara kaki jamaah sebelah harus nempel. Kalau nggak nempel katanya salah. Doktrin yang seperti ini yang salah. Karena apa? Kewajiban menempel dengan kaki jamaah sebelah itu tidak ada keharusan. Tidak ada kewajiban. Sampai cari di kitab apapun tidak akan ada. Yang ada apa? Ya mepet seperlunya saja. Enggak aku mepet. Nah kalau nempel kadang ada yang isi, Pak. Yang biasa nggak ditempelin kayak gitu kan?
ditempel desuk-desuk risih lah. Malah enggak muncul sebenarnya. Alasannya apa alasannya? Alasannya bawa narasi. Karena kalau enggak diisi, itu nanti diisi saya. Itu nanti kalau orang enggak nempel, diisi saya. Jawabnya gampang. Kalau memang diisi setan, ya alhamdulillah selama ini setan enggak pernah sholat. Berarti ikut sholat di situ. Iya kan? Nah kalau dia ngomong katanya dihuni setan di tempat setan, ya alhamdulillah selama ini di setan menjauh dari orang sholat kok. Berarti dia ikut sholat. Bingung. Nah, jadi aturan wajib itu tidak ada. Itu hanya narasi mereka yang ingin mengadu domba umat Islam. Sing ngono kudu belut dan seterusnya. Itu agenda mereka. Ada agenda orang Islam yang ingin diadu. Kita jangan mau, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu sejak dulu dalam perjuangan pun melalui perahu Nahdlatul Ulama muncullah sholawat badar. Ini kisah sholawat badar Pak ya. Sholawat badar itu adalah keramat. Keramat itu apa? Keajaibannya besar. Sholawat badar itu, makanya ini masukan. Seandainya mau dipakai di monggo, tidak ada paksaan. Seandainya nggak dipakai juga monggo. Jadi kalau momen-momen acara apapun, kalau pas pembacaan sholawat, usahakan yang dibaca sholawat badar. Usahakan sholawat badar. Terus apa saya mengatakan seperti itu baca sholawat Nabi yang ini? Salah? Tidak. Tapi ketika dibaca sholawat badar, itu lebih pada konteksnya. Karena isi keramat dari sholawat badar itu adalah motivasi, penyemangat, spirit berjuang. Karena awal diciptakannya sholawat badar, sampai harus bangga kita warga Indonesia yang menciptakan sholawat badar itu adalah ulama Nusantara. Ulama Arab bukan. Yang menciptakan sholawat badar bukan ulama Arab, bukan ulama Indonesia. Siapa itu? Beliau adalah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq siapa? Beliau juga termasuk alumni dari Pondok Termas Pacitan. Dan tadi di awal saya belum kenalannya. Saya juga orang sini dari sini. Saya ngaji di pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur. Nah, Kiai Mansur Siddiq ini juga alumni dari Termas. Beliau inilah yang menciptakan sholawat badar. Kronologisnya bagaimana? Suatu saat sekitar tahun 60-an, Kiai Ali Mansur Siddiq ini gelisah. Gelisahnya apa? Dia khawatir Indonesia ini kira-kira bisa damai apa tidak? Karena PKI pada waktu itu merajalela. Karena PKI merajalela sampai Kiai Mansur Siddiq ini sampai punya pikiran Indonesia ini hancur nanti jangan-jangan, nggak bisa damai. Nah di tengah kegelisahannya itu beliau ambil secari kertas buat syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Nah di tengah ketika membuat syair itu beliau bermimpi didatangi orang-orang berjubah banyak. Ulama-ulama besar. Dalam malam yang sama istrinya pun bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Karena istrinya bermimpi didatangi Rasulullah, langsung pada waktu itu juga Kiai Ali Mansur Siddiq bergegas menuju ke Habib Hadi Al-Haddad Banyuwangi. Siapa Habib Hadi Al-Haddad? Waliullah besar, wali terkenal pada waktu itu. Ulama yang sangat alim, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tiap malamnya Habib Hadi Al-Haddad ini hampir ditemui nama Rasulullah SAW. Tiap malamnya hampir ditemui Nabi dalam mimpi beliau. Itu karena orang suci. Karena melihat kesucian Habib Hadi Al-Haddad tadi, kemudian Kiai Mansur Siddiq bergegas menuju ke Habib Hadi Al-Haddad tadi untuk menceritakan mimpinya tadi. Nah, setelah diceritakan, Habib Hadi mendengarkan cerita dari Kiai Mansur Siddiq dengan khusyuk. Setelah didengarkan, setelah cerita Kiai Mansur selesai, Habib Ali langsung menjawab. Habib Hadi Al-Haddad langsung menjawab, haulai arwahu ahlul badri. Orang yang datang dalam mimpimu yang berjubah banyak itu, dialah mereka-mereka yang mati syahid dalam perang Badar. Arwahnya para mati syahid pada perang Badar. Nah makanya terus selawat itu
diterima, dikasih nama, disebut dengan sholawat badar. Jadi isi dari sholawat badar itu semangat spirit perjuangan. Kalau dalam konteks pendidikan, perjuangan dalam pendidikan. Kalau konteks dalam sebuah organisasi, perjuangan dalam membesarkan organisasi. Kalau dalam Indonesia, perjuangan untuk memerdekakan itu kalau di Jawa Timur udah wajib. Setiap momen kudu pakai sholawat badar. Karena sholawat itu sudah menjamur, bahkan sudah mendunia. Bahkan Habib Ali Pitang itu menganjurkan Habib pada waktu itu, pada genting-gentingnya zaman PKI itu, kalau bisa sholat badar diwajibkan digelontorkan di mana-mana. Maka dari itu setiap ada momen-momen, kenapa kok rata-rata kok tiap membaca sholat badar? Karena sudah berawal dari kegentingan pada waktu itu dan alhamdulillah sampai sekarang. Ketika kita ingin spirit kesuksesan kita berhasil, mari kita cari wasilah, kita cari berkah dari sholawat badar. Bukan berarti sholawat yang lain itu jelek, bukan. Tapi menempatkan lebih pada konteks. Karena awal tercipta sholawat badar itu adalah untuk spirit perjuangan, yang mana pada waktu itu digagas oleh Kiai Mansur Sidi. Jadi itu diantaranya sholawat badar. Kemudian ada lagi sholawat qasidah burdah. Qasidah burdah ini kita bisa sholawat karena kita cinta pada Nabi, kita bahas sholawat. Qasidah burdah tahu kan? Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa'fir lana mamado ya wasi'al karom. Itu salah satu baik dari qasidah burdah, sholawat burdah. Kamu tahu cerita sholawat burdah? Burdah itu apa artinya? Burdah itu artinya kemul kalau bahasa Jawa. Kemul itu apa? Selimut, tapi yang berbahan dari wol, benang yang tebal seperti kayak apa? Bulu kambing. Selimut yang tebal itu namanya burdah. Kenapa kok sholawat kok dikatakan sholawat selimut? Karena ceritanya yang membuat sholawat burdah ini adalah Imam Al-Busiri, ulama Mesir. Imam Al-Busiri ini siapa? Dia muridnya dari Imam Abi Hasan As-Sadili, pimpinan Tarekat besar. Suatu saat, memang dia penyair. Profesi Imam Al-Busiri ini seorang penyair besar. Suatu saat dia kena penyakitnya lumpuh sampai bertahun-tahun. Semua tabib dari penjuru daerah sudah dikatakan dan tidak mampu menyembuhkan. Dia sudah putus asa. Di tengah keputusasaan itu dia teringat kepada Nabi Muhammad. Kemudian buatlah coretan-coretan di kertas, membuat puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Dan suatu ketika dia didatangi oleh Kanjeng Nabi di mimpinya. Nah, ketika didatangi Nabi di mimpinya, Nabi memegang ubun-ubun beliau dan menyelimuti beliau dengan selimutan. Bangun dari tidur, beliau sehat bukan? Jadi penyakit lumpuhnya itu seketika hilang. Itu berkah dari kekeramatan sholat. Makanya sholawat yang dibuat oleh Imam Al-Busiri dinamakan sholawat burdah. Karena di tengah dia dalam kegalauan, kesedihan, dia memuji Nabi Muhammad, dia mendapat syafaat Nabi Muhammad, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sarana tadi, membuat pujian kepada Nabi. Beliau tidur, didatangi Nabi, diselimuti oleh selimut tadi, bangun sembuh. Maka dinamakan sholawat burdah. Maka harus tahu sejarahnya. Kenapa dikatakan sholawat burdah? Karena kronologisnya seperti itu. Jadi sholawat itu kesimpulannya bisa menjadi obat, bisa menyepelekan. Tidak perlu sama sakit, baca sholawat, embuskan di air, minum, minta keberkahan sholawat, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah masih sembuh, siapa yang mau ngalangi? Tidak ada. Oh ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hikmah dari apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, peringatan Maulid Nabi.
yaitu kita mensuri tauladani beliau Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek, baik hal ibadah kita meneladani beliau, baik dalam hal muamalah bermasyarakat kita meneladani beliau, dalam hal apapun kita berusaha keras untuk bisa meneladani beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini, kita selalu berusaha ikhlas dalam menjalani kehidupan ini untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala ikhlas. Tahu ikhlas? Apa? Ikhlas itu berusaha untuk melupakan apa yang sudah diperbuat, berusaha untuk melupakan suatu kebaikan yang telah diperbuat. Sampai nyumbang masjid 10 juta, kalau sampai lupa, wih klasik just dikatakan. Tapi nek sampai nggak lupa, yuk lupa teh kelas berat kelasnya. Apa mana di sebar-sebar ke wah aku mau nyumbang 10 juta, aku nyumbang 10 juta. Oh ini malah nggak ikhlas karena masih ada yang pengen bawa yang menjadi sumbangannya, pengen tahu orang Pak. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu berusaha untuk melupakan apapun kebaikan yang sudah diperbuat. Itu yang utama. Kemudian ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Ciri-ciri orang ikhlas itu berusaha tidak menanggapi cacian itu dengan marah dan tidak menanggapi pujian itu dengan besar kepala. Sampai dipuji, ojo gede jase. Sampai dicaci, ojo ngamuk. Tapi berat. Tapi kalau orang hatinya udah bersih bisa. Kita dipuji orang, berarti artinya apa? Ketika dipuji orang biasa saja. Ketika dicaci orang, ya biasa saja. Ya apa memang berat. Cuman kalau kita diniati itu ya itu ciri-ciri orang ikhlas itu seperti itu. Mbok kowe arep ngomong-ngomong dicaci kok difitnah itu biasa. Itu dan contohnya apa? Contoh ikhlas biar gampang dipahami. Intinya ikhlas itu memberikan sesuatu diri. Bisa nggak contohkan? Apa? Mungkin. Dia tanya sama ya, ini nggak jorok ya? Ini nggak jorok. Contoh ikhlas itu orang buang air besar. Pasti ikhlas sama ya. Tidak ada orang buang air besar. Gunaku bentuknya kayak apa? Oh diungkit-ungkit lagi tidak ada. Itu ikhlas. Kalau pengen coba ikhlas, ya ketika kamu buang air besar, ikhlas. Jadi ketika kamu mengeluarkan itu, nggak diungkit-ungkit lagi, tinggal tali kabel. Bentuknya kayak apa? Hancur apa enggak? Tidak ada. Itu contoh Jadi mudah-mudahan dengan berkah peringatan Maulid Nabi, kita semua yang hadir di gedung Ema Al-Karif ini masuk rombongan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rombongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik selamat dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Maulid Nabi ini ke depan Madrasah Aliyah Al-Karif bisa lebih maju, bisa lebih berkualitas lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة في جامع يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجلة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في شقارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir, yaitu tutup. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, sebelum acara ini kita tutup, kami secara pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembawakan acara peringatan Maulid Nabi 2001 ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi ini dengan membacakan hamdalah. Dan dilanjutkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara kegiatan kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu lagi pada acara selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.